mundurin dikit. Halo, lagi makan. Enak banget. Halo, kita mau ngomong sama Kak Citra. Aku suka banget sama ini perempuan, dia hebat sekali. Dia suaranya paling nenangin. Jadi kalau kamu galau, kamu baper, harus denger Citra nyanyi. Karena ini suaranya bagus. It's more than just singing. I think she really sings with the heart. Citra ini salah satu nyanyi favoritku. Sama dia hatinya baik sekali. You have to follow her. Yang belum follow Citra harus follow her. Yang belum follow. Oke, she's here now. I'm so excited nih. Dia nih ya, aku kalau galau dengerin lagu dia itu tuh bagus banget. Itu buat tenangin aku nih. Oh my god. Bener-bener talk about the fatherless generation. Gara-gara fatherless generation itu known to be troublemaker. Thank you Kak Citra, sorry karena aku pengen save kamu sama perempuan-perempuan lain. Kalau bisa jadi live kamu, aku nggak bisa taruh di satu kategori gitu. Jadi baru ngomong sama Tante Desi itu inspiring banget, just like you. So kita to the point karena kita nggak bisa ambil waktu lama-lama. Tapi Citra, anak fatherless generation atau yang grow up without that halfway kan nakal, terkenal nakal. Tapi kalau kamu beda banget, kamu orangnya sangat berprestasi, multi talenta, baru buat konser tunggal sendiri, sopan, terus kamu nggak ke drugs, nggak ke alkohol, itu gimana? What made you be so whole without a father figure in your life for a while kan halfway? Anyway, thank you ya. Aku udah di-invite untuk bisa share tentang kehidupan pribadi aku. Sebenarnya ini hal yang cukup pribadi sih. Jarang aku mau share gitu karena menurut aku kadang bisa jadi dibolak-balikan sama media gitu. Dan menurut aku hidup bersama dengan mama dan kakak-kakak aku setelah mama dan papaku berpisah itu sebenarnya mungkin memang suatu masa dimana kayaknya nggak ada anak yang pengen keluarganya berpisah kan. Semuanya pasti pengen keluarganya baik-baik aja gitu dan kedua orang tuanya lengkap. Terus aku harus mendapati keadaan dimana harus berpisah ya menurut aku itu mungkin adalah itu kan sebenarnya udah tahun 2010 ya. Menurut aku itu adalah sebuah keputusan yang paling bijaksana sih yang bisa diambil sama orang tua aku. Dan aku sebagai anak bontot dan anak paling kecil ya kita cuma bisa mendoakan aja sih yang terbaik untuk keluarga gitu, baik buat mama atau baik buat papa gitu. Dan hidup tanpa papa sebenarnya apa ya, banyak sekali kenangan-kenangan yang memang membuat atau mendidik aku sebagai seorang manusia itu dengan banyak sekali nilai-nilai kebaikan gitu. Dan sebenarnya perpisahan mama dan papa aku itu juga apa ya, mungkin dampaknya lebih ke kayak sedih ya, nggak bisa seperti keluarga sempurna pada umumnya gitu. Tapi untuk secara pribadi aku sendiri, aku berusaha untuk jadi jadi manusia yang lebih kuat sih, jadi manusia yang lebih oke, keadaannya mungkin nggak mudah, tapi gimana cara kita bisa beradaptasi, bagaimana kita tetap bisa hidup dengan baik. Ya menurut aku lingkungan itu penting banget sih, Dita. Kayak tempat aku bermain, tempat aku belajar, tempat aku bercerita, itu sangat mendukung kemana arah aku untuk hidup gitu. Mau jadi seperti apa nih? Mau jadi Citra yang manja, atau mau jadi Citra yang mandiri, atau mau jadi Citra yang dekat dengan Tuhan, atau jauh dari Tuhan, atau jauh dari keluarga, itu sih sebenarnya sangat menuntun aku untuk ke sana. Dan kenapa aku bisa sampai sejauh ini ya karena menurut aku berkat Tuhan luar biasa banget nih. Dan keluarga aku juga sangat-sangat memberikan apa ya, support yang kayak ya udah coba kerja sesuai hobi Citra gitu, dan tetap menemani dalam hari-hari yang mungkin nggak selalu mudah gitu. Jadi menurut aku ada banyak dukungan yang luar biasa dari orang-orang sekitar aku gitu, sekalipun aku tidak hidup bersama papa aku. Oke, jadi penting kalau kamu Gitu. orang tuanya misalnya pisah, kamu harus ada di lingkungan yang benar supaya kamu nggak jadi salah arah atau kamu kepahitan jadi ngelakuin hal-hal bodoh ya Bener. pelariannya. Lingkungannya benar. Oke, itu tips Iya, dari iya. Citra satu. Terus kedua, kamu juga dapat kekuatan banget pas perpisahan itu dari Tuhan ya. Jadi iman kamu tuh ngebantu banget untuk Iya, ngarahin Citra yang hari ini aku lihat bener. sangat membanggakan.
biasanya kan anak yang mungkin orang tuanya pisah, broken home itu rada troublemaker, rada nakal atau rada gimana, drop out of school, hamil di luar nikah. Kamu kan lihat kan aku kirim fakta-faktanya itu dari UN punya research loh, fakta-fakta yang aku kirim ini ada nih di sini. Tapi fakta-faktanya anak broken home itu semua drop out sekolah atau crime yang di penjara atau anak hamil di luar nikah, atau drugs abuse atau STD itu kebanyakan gara-gara anak yang without father. Jadi kamu nggak kayak gitu karena lingkungan kamu ya. Menurut kamu kalau lingkungan kamu nggak positif dan nggak ngasih baik, bisa nggak sih kamu seperti yang di fakta-fakta ini soal stereotype anak broken home atau yang orang tuanya pisah? Mungkin aku sih nggak bisa memastikan ya kan seperti apa, karena setiap orang dalam dalam menyerap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan itu pasti beda-beda. Ada orang yang karena keluarganya berpisah jadi kayak, aduh hancur banget nih, kayaknya udahlah aku nggak bisa melihat keindahan hidup, aku nggak bisa mensyukuri apapun, dan kayaknya aku ngerusak diri aku juga nggak masalah gitu. Tapi ada juga yang karena keluarganya berpisah, dia juga jadi tahu bahwa, aduh, kalau sekarang keluarganya tidak sempurna, berarti gimana ya caranya menyeimbangkan semuanya gitu. Dan menurut aku berusaha, aku nggak tahu ya apakah aku sudah menjadi orang yang seperti itu, tapi aku masih terus dalam usaha yang kayak aku mau jadi orang yang seperti itu, kayak mau orang lain bilang kayak gimana, mau orang lain mungkin nyuruh aku, nyodorin aku hal-hal yang buruk gitu, tapi menurut aku semua itu balik ke aku kan. Aku yang akan menentukan jalan hidup aku akan seperti apa, aku yang akan menentukan siapa teman-teman yang bakal aku deketin gitu. Kayak oke, aku semuanya berteman, tapi pasti akan ada orang-orang yang aku pilih untuk menjadi sandaran hidup aku gitu. Kayak oh, orang ini sangat inspiratif, aku pengen dia jadi teman dia dan aku pengen niru dia gitu. Di saat mungkin banyak banget orang-orang yang memberikan dampak-dampak yang gak aku setujui, itu juga berusaha untuk kayak, Cit, ayo dong coba ini, coba ini, coba ini, in a bad way ya. Tapi ya di situ sih balik lagi bahwa kita yang menentukan mau jadi seperti apa kita ke depan gitu. Jadi aku nggak tahu ya apa yang akan terjadi gitu. Yeah. So we are not, intinya yang kamu bilang itu bagus banget, powerful banget, thank you Cit. Jadi we are not what happened to us ya, we are how we overcome it and we choose to do. Jadi kita ada arah, sebenarnya kita bisa arahin masa depan kita ya. Oke, dia keren banget. Ini pokoknya salah satu contoh bahwa anak broken home atau yang orang tuanya pisah nggak usah jadi nakal, nggak usah ngelakuin hal-hal bodoh, dan mereka tuh sangat berharga. Citra, apa advice kamu buat anak yang merasa Tuhan lagi nggak peduli sama mereka, mereka nggak dicintai atau mereka sudah dilupain gitu? Misalnya mereka nggak seberuntung kamu nih, ibunya juga mungkin udah punya pacar baru atau apa, nggak seberuntung kamu yang punya ibu yang sangat kuat, yang aku nangis pas nonton kamu di konser ngasih bunga ke mama kamu. Thank you for coming, Dita. Iya, dan kamu ngomong dikit ke kamu, pas kamu ngomong soal mama kamu, aku terharu banget. Di situ aku tahu, oh oke, aku lihat tuh peran ibu tuh kayak sangat besar buat kamu. Tapi kalau anak-anak yang nonton ini itu nggak ada peran ibu sekuat seperti kamu, advice kamu apa supaya mereka nggak jadi salah arah? Menurut aku apa ya, semua orang balik lagi ya, ada cara masing-masing dalam menemukan ketenangan. Ada yang mungkin dengan berdoa dia jauh lebih menemukan dirinya sendiri, menemukan apa yang dia mau dan bagaimana dia mau menyikapi hidup gitu. Tapi ada juga yang mungkin dia nggak mendapatkan perhatian dari keluarga, bisa juga dia bisa mencari perhatian dari teman-teman. Makanya itu tadi yang aku bilang bahwa penting sekali kita memilih atau memilah teman-teman yang baik untuk kita gitu. Kayak kita punya temen yang kadang ada kan, Dita, kayak orang yang mungkin nggak bisa curhat sama orang tuanya tapi bisa curhat sama temen-temennya itu, dan menurut aku ya nggak masalah juga sih, dan percaya aja bahwa mungkin kadang ketika kita merasa kayak aduh kayaknya aku nggak dicintai deh, aku kayaknya nggak ada yang perhatian deh, sebenarnya itu adalah masa-masa dimana kita ngerasa lagi kosong aja sih, kita lagi ngerasa kayak aduh kok kayaknya hidup ini berat banget ya, pasti banget kita akan ngerasa kayak aduh sendiri banget, nggak punya siapa-siapa, nggak ada yang mau peduliin. Tapi di saat kita lagi kusut kayak gitu, alangkah baiknya kita mungkin lebih banyak kita coba cari apa aja yang menenangkan kita, bisa ya itu tadi, bisa berdoa, bisa curhat. Tapi ya, aku sih menyarankannya ya untuk hal-hal yang baik ya, jangan sampai mencari ketenangan dengan mengkonsumsi hal-hal yang
nggak tahu arahnya kemana gitu. Tapi menurut alangkah baiknya pertama cari ketenangan, kedua setelah kita bisa berpikir jernih, di situ kita akan lebih melihat lagi bahwa wah, sekalipun mungkin aku lagi nggak ngerasain diperhatikan sama mamaku, tapi aku mendapatkan perhatian dari kakakku, atau aku mendapatkan perhatian dari temanku, atau aku mendapatkan perhatian dari guruku, atau aku mendapatkan perhatian dari uh, supir aku, atau siapa aja gitu, orang-orang yang di sekeliling kita gitu. Itu cara kita untuk lebih banyak bersyukur sih, karena bersyukur itu nggak cuma sesederhana apa yang kita inginkan kita dapat gitu, tapi apa yang mungkin kita nggak pernah minta, atau mungkin kita nggak pernah terbayangkan untuk ingin sesuatu, tapi itu udah ada gitu, itu sudah tersedia di sekitar kita. Kita mau minum ada minum, kita mau mandi airnya jalan terus, kita mau makan makan udah terhidang di meja gitu. Dan banyak banget hal-hal yang bisa kita syukuri gitu. Dan jangan cuma ngelihat di bagian yang kita nggak bisa dapetin gitu, tapi kita bisa syukuri apa yang tanpa kita minta tapi udah tersedia. Itu sebenarnya juga bisa diambil bagian untuk bersyukur sih. Iya, wow, keren banget sharingnya. Terus Citra, pernah nggak pas yang 2010 itu kamu ngeliat anak lain yang masih utuh orang tuanya, kamu merasa iri atau jadi self pity? Itu kalau kamu pernah, misalnya kamu pernah ngalamin, gimana cara kamu mengatasi self pity? Karena self pity itu bahaya banget kan? Connectionnya, connectionnya, ya connectionnya lagi. Hebat banget nih Kak Citra, inspiring banget. Orangnya strong, imannya kuat juga, nggak ini. Oke, kita harus undang lagi, connectionnya went off. Oke, tunggu, kita harus undang Kak Citra, dia mati. Oke, kita tunggu ya, undang Kak Citra. Ini dia hebat sekali, baik sekali, keren. Nyanyi dulu kakak. Oh, kamu nyanyi harus tanya dia deh. Aku nggak minta dia nyanyi. Aku maunya dia sharing, karena aku bilang dia very good role model for you. Karena dia orangnya walaupun anak bontot, dia nggak drama, nggak manja. Emang jaringan, makanya kita tunggu. Pasti kalau jaringannya udah oke, dia ini masuk. Jaringan kita tunggu. Nih Kak Citra, kamu paling suka lagu Kak Citra apa? Coba kasih tahu aku. Bagus-bagus kan lagunya. Kamu paling suka lagunya apa? Sama Kak Citra lagunya. Kak Citra paling suka lagunya yang mana? Aku suka sekali sama Kak Dita. Aku sukaan Kak Citra. Kak Dita cerdas. Enggak. Sharing titik terendah dia dong dan cara menghadapinya. Oke, ntar kita tanya ya. Nyanyi bareng nggak deh, Kak Citra aja, aku jomplang nyanyi sama dia. Suara dia terlalu bagus. Iya, pertolonganmu aku juga suka, itu lagunya sangat memberkati aku, dan aku bilang dia benar-benar penuh dengan urapan sih, karena dia gitu. Bagus banget lagunya. Oke. Bagus banget nih. Mana sih kita tunggu. Mana nih, bagus banget. Okay. Hai, sorry, nggak tahu deh ini sinyal. Mungkin karena hari ini semuanya lagi rebutan sinyal ya. Iya, Kak. Terus kamu pas umur 2010, apalagi kamu anak bontot. Aku bener-bener baru tahu hari ini kamu anak bontot. Karena menurut aku kamu kuat banget, nggak kelihatan anak bontot. Anak bontot tuh yang kayak begini nih, rewel gini. Iya, you are very strong, very independent, a role model to us all. Kamu pernah nggak ada waktu yang kamu self pity atau iri melihat keluarga lain gitu yang masih utuh? Terus gimana kamu ngelaluin itu? Karena self pity kan sangat berbahaya loh sebenarnya. Iya, sebenarnya kecemburuan itu sebagai manusia biasa pasti ada sih, Dit. Kayak aduh. Sebenarnya masa yang sulit itu ketika aku jadi tulang punggung keluarga. Kayak ada masa dimana wah teman-teman yang lain pakai uang jajan, mereka bisa main kemana-mana, mereka bisa ngapain aja, sedangkan aku harus kerja, dan di saat aku kerja uangnya juga nggak bisa aku nikmatin sendirian gitu, uangnya harus aku bagi juga untuk keperluan-keperluan yang lain, dan waktu itu kakak aku juga masih kuliah gitu, dan
itu adalah masa-masa yang sebenarnya banyak sekali pertanyaan kayak kenapa aku, kenapa harus sekarang gitu. Ada sih masa-masa titik terendah aku gitu, tapi balik lagi sih bahwa sebenarnya pun aku tidak menjadi tulang punggung keluarga, sudah hal yang harusnya biasa-biasa aja sih kalau misalnya kita memberi ke orang-orang terdekat kita, karena ya di situ adalah tempat kita bertumbuh kan. Itu di situ adalah tempat kita diberikan banyak hal-hal baik, kita ibaratnya apa ya, disuapin hal-hal yang baik gitu. Dan kalau misalnya kita memberi di tempat yang jauh, kayak ngapain jauh-jauh, di deket-deket kita aja gitu. Jadi menurut aku pernah lah pasti ada masa-masa sulit itu, tapi ya balik lagi bagaimana aku menyikapi itu. Aku pasti awalnya kayak aku doa terus kayak ya Tuhan semoga aku diberikan terus apa ya, berkat Tuhan, sehingga berkat itu juga bisa aku bagikan ke orang-orang sekitar aku. Wow, gila hebat banget. Aku nggak tahu anak bontot bisa jadi tulang punggung keluarga. Biasanya kan anak sulung, itu tugas anak sulung biasanya. Stereotyping. Wow, amazing. Karena keadaan sih, keadaan. Wow, ya. Karena ini jujur, ini hal terbaru. Kamu pernah nggak, gara-gara kamu anak bontot, kamu pernah nggak merasa ke kakak kamu? Kan harusnya ini kamu, aku kan anak bontot, harusnya aku yang paling dikemong. Pernah nggak kayak gitu ke kakak kamu? Kalau lagi kesel pernah sih. Kalau lagi kesel kayak, ih harusnya gini deh. Tapi ya balik lagi sih bahwa karena keadaannya memang mengharuskan demikian gitu. Jadi aku juga berusaha untuk berpikir lebih jernih. Aku nggak pengen marah-marah, karena kalau di saat kita marah-marah pasti keluar tuh semua unek-unek yang nggak seharusnya gitu. Tapi melihat bahwa kakak-kakak aku juga sangat thoughtful, mereka juga sangat ngebantuin aku di awal karir aku bahkan sampai sekarang gitu. Dan mereka juga berusaha untuk ngehibur mama juga gitu. Dan ibaratnya kita kakak beradik ini, kakakku semua cowok gitu, jadi kita semua kayak kerjasama. Wah, yuk kamu yang kita cewek gimana lagi, caranya. malah kamu yang tulang Iya punggung. aku cewek. Keren banget, superwoman. Dan iya kita kerjasama gitu, kayak oke, bagi tugas aja, yang pertama ngapain, yang kedua ngapain, yang ketiga ya udah cari uang gitu. Dan menurut aku dengan kita bisa bekerja sama aja itu sudah sangat membantu aku sih. Itu sudah sangat membuat aku bersyukur sekali bahwa aku nggak ngerasa sendirian gitu. Dan ya jadi nggak apa-apa aja gitu, jadi kayak oh ya nggak apa-apa kalau misalnya aku yang kerja, mungkin sekarang aku yang kerja tapi nanti di kemudian hari mungkin mereka akan ngelakuin banyak hal. Lagi pula dari aku kecil mereka udah ngurusin aku gitu, karena aku adik paling kecil dan jarak umurnya juga lumayan jauh gitu. Kakakku udah umurnya udah 30-an semua dan aku Juni nanti baru 26 gitu. Jadi kayak masih apa ya, usia mereka yang jauh itu masih membuat aku percaya bahwa mungkin dari aku bayi mereka yang udah jaga-jagain aku, nemenin aku gitu. Dan ya mungkin ini saatnya aku yang ganti peran aja gitu. That's a good mindset, Citra. That's a good attitude, you know. Kamu bawain ke arah baik dan kamu malah berpikir positif. Terus satu lagi yang aku bisa belajar dari kamu, kalau kita lagi marah-marah, itu mendingan jangan berbicara ya, karena kita ngomong hal-hal yang nggak seharusnya. Oke, itu harus catat guys, kalau kita lagi ngalamin krisis atau hal-hal yang gak adil, kalau marah, dia mendingan ngapain Citra, daripada kita ngomong nyakitin orang buat masalah baru, buat kakak sama ibu kita ngeluapin marah gimana? Karena marah kan manusiawi. Iya, marah itu manusiawi, tapi mungkin lebih baik nangis sih. Kalau lagi marah lebih baik nangis. Oke, jadi kita lebih baik nangis. Iya, abis nangis doa. Menurut aku gitu sih. Karena kalau nangis itu kan kayak ngelepas semuanya gitu. Semua yang kayak pengen dilontarkan gitu. Kadang-kadang kalau lagi marah kayaknya pengen update status gitu kan. Nah, itu tuh gua banget, kan gue malu, abis itu gue malu. Iya, abis itu malu kan. Kayak aduh, kok tadi aku posting kayak gini ya gitu. Dan menurut aku itu manusiawi sih Dita. Dan itu kita pasti kayak ya binder lah. Kita pasti pernah ngelakuin itu. Cuman ya itu tadi sih, balik lagi kayak ya udah aku biasanya nangis dulu, aku matiin HP, aku nangis, udah nangis, habis aku doa. Dari doa aku baru tahu bahwa oh tadi tuh ngapain ya nangis sampai kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu, jadi nyeselnya cuman karena aku nangis terlalu lama gitu. Terus keren yang tadi kamu bilang itu apa, matiin HP. Oh my god, that is something I must do. Karena kadang kita kalau lagi emosi, kita jadi curhat juga ke orang, belum tentu orang itu bisa percaya. Kita bisa nyampe screenshot nyakitin hati orang tua kita atau kakak kita atau siapa sekitar kita yang buat kita bener. Keren banget. Oke, matiin karena HP. Karena kayak gak semua orang kan selalu
kadang kita mikir kayak kalau kita posting gitu kayak orang akan mengasihani kita gitu, kayak akan membantu kita. Pada dasarnya enggak. Biasanya orang Malah cuma yang ngetawain. kayak, iya kayak ini Malah kenapa apaan sih sih nggak marah-marah gitu jelas. kan. Iya, 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 iya. Oh my god, bener banget. Oke, oke. Sama matiin HP, Heeh. that's one thing. Oh my god. Oke, so ini kalau marah, matiin HP. Oh my god, that is, I Bener. will do that Citra next time. Iya, Thank iya, you iya. so much. Aku juga masih This proses speaks sih to me. sebenarnya Dita, kayak masih Heeh. aduh kayaknya aku harus coba kayak gitu. Tapi kadang-kadang kalau lagi nangis kan juga kayak pengen telepon siapa gitu kayak aduh aku tuh gini Iya. gini gini nih. Tapi kita juga nggak pernah tahu kan kalau orang yang kita teleponin mungkin dia juga lagi ada masalah apa gitu, dan mungkin itu yang harus kita redam sih, coba redam dulu sendirian. Heeh. Oke, oke. Wow, that's so cool. Terus kamu pernah merasa nggak sih kayak pas papa kamu udah pisah nih ya, merasa papa Mhm. kamu tuh ada utang budi sama kamu sampai hari ini? Kamu merasa nggak sih atau nggak pernah ngerasain itu atau perasaan itu nggak penting? Menurut kamu anak-anak yang ngalamin apa yang kamu alamin nggak perlu merasa ada utang budi karena itu akan malah nyiksa kita. Sorry, ini yang utang budi itu siapa? Kita atau siapa? Papa kita, karena kan ini Oh, ngomongin the fatherless generation, oh papa gitu kamu ya. gitu misalnya. Eh apa ya? Sebenarnya Utang kebetulan budi, karena karena papaku juga anak-anak udah kan banyak kalau meninggal. aku ngobrol, Apa? banyak yang ngarepin minta maaf dulu kek sebelum papa pergi, Oh iya. minta maaf Sebenarnya apa. eh sebenarnya jauh sebelum aku berharap kayak ih kok papaku nggak minta maaf gitu ya. Sebenarnya ada dalam lubuk hati aku juga merasa kayak ya ya udahlah gitu. Kadang nunggu mereka untuk minta maaf itu kayak buang-buang waktu sebenarnya, buang-buang waktu, buang tenaga, buang marah gitu. Menurut aku ya udahlah, yang penting aku fokus gimana bertahan hidup, gimana aku bisa tetap makan, gimana tetap keluarga aku bisa makan, aku masih bisa sekolah, kakak aku juga waktu itu bisa kuliah, gimana caranya aku cari uang aja. Pada waktu itu aku cuma mikir itu sih, jadi nggak kepikiran gitu kayak aduh kenapa ya papaku kok nggak minta maaf, atau aku tuh gimana, ini utang atau gimana, aku nggak pernah kepikiran ke situ sih, karena lebih capek mikirin gimana cari uang gitu daripada mikirin Ya, itu gitu pada waktu itu, sama sampai energinya bagusan akhirnya channel it somewhere. kenapa. Energi Iya kita sampai mendingan kita channel it somewhere iya else. iya dan menurut aku ada banyak hal di situ kan, usia aku masih 17 tahun gitu, jadi kayak masih apa ya, masih banyak banyak hal yang aku nggak ngerti gimana caranya cepet dewasa itu gimana gitu. Dan dewasa itu kan karena keadaan ya yang bikin aku cepet dewasa itu, jadi ada banyak hal yang aku nggak tahu ini harusnya gimana ya, ini baiknya gimana gitu. Dan keadaan itu juga yang akhirnya membuat aku menentukan hal-hal yang baik ke depannya seperti apa gitu, kayak oke, hal yang bisa aku lakukan ketika aku sudah semakin dewasa, semakin tua gitu. Akhirnya aku mulai mengerti bahwa lebih baik mengampuni sih daripada aku minta jatah gitu, kayak harusnya aku dapat ini, harusnya kalau anak lain itu diginiin diginiin gini. Kalau menurut aku kayak udahlah, udah toh ternyata Tuhanku nih udah bisa bikin aku sejauh ini bertahan hidup. Tuhanku udah bisa bikin aku tetap bisa kerja, sekalipun kerjaan aku juga ya kadang ada, kadang banyak, kadang sedikit kan, tapi ada aja terus gitu. Aku merasa bahwa mungkin ini adalah titipan Tuhan nih buat aku, untuk ke orang-orang sekeliling aku gitu. Dan itu yang bikin aku untuk kayak udahlah bersyukur aja. Dan pada akhirnya aku berusaha untuk mengampuni, aku berusaha untuk kayak letting go, berusaha untuk tetap ayo bertahan hidup, nikmatin hidup, coba liburan, coba kasih apa ya, kasih hadiah untuk diri sendiri. Dan waktu papa meninggal itu juga dalam keadaan yang kita juga masih pisah, dan menurut aku cuman menyesali aja bahwa kenapa ya berpisahnya masih dalam keadaan seperti ini gitu. Tapi ya balik lagi bahwa mungkin memang udah jalannya seperti ini gitu. Jadi ya bagaimana kalau kita habiskan hari-hari ke depan dengan ya udah, kita tetap harus life must go on, kita Yes, masih harus terus bertahan hidup. life Ayo must go on. berkarya lebih banyak lagi, berkarya lebih baik lagi gitu, dan coba belajar terus jadi manusia yang lebih baik, lebih produktif gitu terus nih. Wow, wow, keren banget itu. Jadi kita memang harus fokus ke depan aja. Terus Iya. Yeah. Citra, if you don't mind me asking, pas papa meninggal itu kamu sempat bye-bye atau kamu kaget? Taunya kamu gimana pas
waktu dia meninggal? Jadi pas papa aku meninggal itu pas aku lagi di Jepang. Jadi aku Kamu lagi lagi kerja? jadi enggak, jadi sebenarnya itu aku satu keluarga. Jadi aku, mama, kakak-kakak aku, dan waktu itu kakak aku baru selesai wisuda. Nah, dia itu suka banget sama anime, suka banget sama Jepang dan apapun tentang Jepang gitu. Dan aku pengen kasih hadiah dia untuk ke Jepang gitu. Nah, pas lagi jalan-jalan, tiba-tiba aku lagi di mana ya? Aku lagi foto-foto di Hachiko. Terus tiba-tiba dapat kabar kalau papa meninggal gitu. Wah, itu sebenarnya sangat-sangat shock, dan aku ngelihat bahwa udah pasti aku udah nggak pengen dengar apa kata orang kan, pasti ini ada aja pasti yang buruk-buruk, tapi di situ yang aku pengen lakuin adalah aku pengen kasih persembahan terakhir buat papa. Mungkin papa nggak tahu juga ya, tapi ya udahlah, yang penting aku pengen kasih pemakaman yang terbaik buat papa aku pengen semuanya itu, sekalipun aku lagi di Jepang dan aku nggak bisa pulang karena nggak dapet visa, jadi nggak dapet izin atau gimana gitu dari di Jepangnya itu, akhirnya aku punya saudara di Jogja, aku minta kayak tolong siapin petinya, tolong siapin makamnya, tolong siapin ibadahnya, tolong siapin apa namanya kayak ibadah, semuanya itu pokoknya harus disiapin, dan udah biarin aku yang siapin, sekalipun aku jauh tapi aku berusaha Gila, untuk ini tuntasin anak semuanya bungsu gitu. yang Jadi aku siapin pengen ya. kasih Dan persembahan ini anak terbaik. bungsu yang, wah, ini anak bungsu yang siapin ini semua. Gila banget, kamu udah kayak orang dewasa, udah kayak, wow. Ini anak bungsunya jadinya yang siapin pemakaman papanya. Iya, aku sih Wah, ngerasa bahwa kayaknya kakak-kakak aku juga pasti akan melakukan hal yang sama jika mereka punya kesempatan yang iya, sama sih. Iya, jadi menurut iya, aku tapi gila sih. kita kerjasama untuk kayak, ayo gimana nih kita cari orang-orangnya. Maksudnya sekalipun kita nggak bisa Wah, ketemu sama papa untuk yang terakhir, tapi kita semuanya pakai by video call gitu, Dita. terus kamu nggak dendam Aku sama ngeliatin, sekali? Kamu nggak dendam sama iya. sekali? Anak lain dendam loh, bisa sumpah serapah atau bilang ah bagus eh dia udah mati, nggak berguna anyway, nggak pernah ngebantu pas masih hidup. Anyway, aku ada dendam sih sebenarnya. Dendamnya lebih kayak kayak gini, Dita. Papaku tuh dulu pernah bilang kalau nyanyi tuh nggak akan pernah bisa jadi masa depan gitu. Terus aku bilang sama papaku kalau enggak, aku bakal bikin nyanyi itu bisa jadi masa depan. Nah, dendamnya aku tuh karena aku sakit hati kan. Iya, Tapi setelah aku pikir-pikir, kayaknya dendam itu aku pakai untuk jadi semangat aku sih. Kayak semangat untuk aku harus buktiin ke papa kalau suatu hari nanti dia akan bangga nih sama aku. Jadi dulu papaku juga sempat bilang kayak, aduh Citra aku cuma nyanyi di satu TV aja ya, kayak ya karena aku dari ajang pencarian bakat tersebut, jadi kayak aku cuman dikontrak kan dilihatnya emang nggak bisa kan? Bukan kontrak di kalau satu kamu TV dari. doang gitu. Nah, cuman aku di situ kayak terpancing gitu bahwa oke, berarti next time aku harus bikin papaku tuh tiap buka TV dia harus lihat aku terus. Jadi dia mau buka TV apa dia harus Wow, lihat aku. Dan akhirnya itu yang wow, wow. menyemangati aku untuk akhirnya aku bisa diterima di semua TV, mereka bisa kenal aku dengan nama Citra Scholastika, dan menurut aku itu luar biasa sih, cara Tuhan itu luar biasa banget. Karena dendam aku juga aku pakai untuk sesuatu yang akhirnya membawa aku ke hal yang baik gitu, hal yang Bener, positif gitu. iya, Tidak membuat aku juga jadi kayak mengecilkan diri aku sendiri atau bikin aku jadi jadi benci minder. sama papaku. Menurut aku, oh iya, aku nggak pengen pakai emosi seperti itu. Aku pengen emosi yang aku punya, dendam yang aku punya itu untuk membuat aku jadi lebih baik gitu. Amazing, gila keren banget itu. Coba where do you get that mature mindset? Karena nggak banyak anak kayak kamu. Malah anak biasanya yang dendam sama papanya jadi drop out of sekolah, jadi nggak semangat lagi. Malah kata-kata mungkin oh nyanyi nggak bisa jadi masa depan kamu. Beneran masa Yeah. depannya ancur-ancuran, gagal, never have a breakthrough like you. Itu where did you get that mindset or how did you build that mindset? Aku nggak tahu sih sebenarnya, Dita. Itu Aku juga suka di saat aku share ke teman deket aku gitu, mereka akhirnya tahu tentang kisah pribadi aku, kisah tentang papa mama aku gitu. Dan kalau ditanya kok bisa sekuat itu, kok bisa sedewasa itu, aku juga jadi bertanya-tanya juga kayak, oh, kok bisa ya? Apakah orang lain tidak mengambil hal seperti itu? Kayaknya di saat banyak aku masa kenal sulit enggak. itu, di saat masa sulit itu aku merasa bahwa kayaknya apa yang aku pilih itu adalah apa yang akan orang lain pilih juga gitu. Jadi aku nggak tahu sih menjawab pertanyaan itu kayak
iya, aku hanya melakukan apa yang menurutku pada waktu itu kayaknya semua orang akan melakukan hal demikian kok gitu. Jadi aku nggak merasa itu sesuatu yang istimewa sih, karena pada akhirnya aku juga merasa masih butuh proses yang apa ya, masih harus terus belajar sih untuk gimana jadi lebih baik, karena sebenarnya aku punya apa ya, turunan temper yang lumayan luar biasa juga. Jadi aku tuh juga suka suka marah-marah gitu. Tapi gimana caranya aku Cewek kan marah-marah emang itu begitu. jadi Cewek gimana lah. caranya aku marah-marah itu gak nyakitin orang lain gitu. Gimana caranya aku marah-marah udahlah biar aku sama dunia aku di kamar ini aja yang tahu gitu. Kayak aku marah gitu, tapi itu aku berusaha gimana lagi caranya aku ngeredam, gimana caranya aku berpikir lebih positif, gimana caranya ya udah yuk, capek nih. Aku baru sadar bahwa ternyata ini buat teman-teman yang mungkin juga punya masalah masalah tentang marah ya. Ya banyak kok. Kayak percayalah bahwa ketika kita marah itu menghabiskan banyak tenaga kita. Jadi kok ya nggak apa-apa sih kalau mau marah terus, tapi ya sebenarnya itu sangat-sangat menghabiskan tenaga kita. Jadi lebih baik kita berpikiran atau bagaimana kita memilih untuk terus marah, atau ya udahlah marahnya bentar aja gitu. Menurut aku sih gitu sih. Kayak itu salah Betul, satu betul. Karena marah tips. nggak berguna dan nggak buat masa depan kita lebih baik ya. Iya, Marah ya itu dia nggak ada marah, gunanya. mungkin marah seperlunya aja gitu. Jangan sampai keterusan. Oke, oke. Keren banget. Thank you so much. Bagus banget itu. Terus aku ada pertanyaan lagi nih, Citra. Terus Apa pas, dong? iya, terus kamu pernah nggak merasa kayak, wah, apa sih yang semua hal yang kamu laluin pernah jadi tulang punggung keluarga, anak bu, harus jadi apa nyari uang jadi penyanyi, padahal papa kamu dulu nggak percaya. Padahal kepercayaan keluarga kan untuk anak yang baru mulai karir tuh segala-galanya, ngerti nggak sih? Anak tuh kalau nggak Iya, iya. didorong sama keluarganya tuh kadang-kadang susah sukses. Itu di buku psikologi ada loh. Kalau anak-anak tuh lebih sukses kalau orang tuanya mendukung dan involved Iya. in the learning. Dan itu semua nggak terjadi sama kamu. Tapi kamu rasa nggak kamu sekarang mungkin lebih kuat daripada anak-anak seumur kamu, lebih lebih Iya. tahan banting, ya? Benar, benar, Ngerasa benar, benar, bedanya nggak? Dita. Aku merasa bahwa aku jadi orang yang kalau dipikir-pikir atau dihitung-hitung aku cukup di mata orang lain tuh kayak Citra tuh kayak nggak pernah nangis ya gitu. Kayak sebenarnya aku dalam hati pengen bilang kalau ya sebenarnya nangis sih, cuman mungkin aku nggak nangis di depan banyak orang aja gitu. Ternyata setelah aku pikir-pikir aku juga jadi apa ya, realize gitu bahwa oh ternyata keadaan yang sulit pada waktu itu bisa aku lalui membuat aku jauh lebih kuat. Jadi jauh lebih tahu bagaimana mengatasi kasus-kasus gitu, kayak wah lagi dapat masalah nih, aku jadi lebih berpikir kayak yang waktu itu aja bisa aku lalui kok, yang ini pasti bisa aku lalui gitu. Jadi pengalaman atau keadaan sulit itu jangan selalu disesali sih, karena ada banyak hal yang bisa kita petik dari semua keadaan-keadaan sulit itu. Mungkin dari masalah kita bisa jauh jadi lebih bijaksana, dari keadaan-keadaan yang susah kita jauh lebih cepat dewasa, atau mungkin lebih pintar dalam mengatasi masalah kedepannya gitu. Jadi menurut aku kita lihat dari sisi baiknya aja sih, karena kalau mikir dari sisi baiknya percayalah bahwa masalah-masalah sepele itu mungkin jadinya kayak bukan masalah gitu, jadi kayak udah biasa gitu. Keren. Dia biasa, keren. Makanya kamu aja kamu sekarang umur 26 kan? Sekarang kamu umur 26, Mau bentar dua lagi enam Juni ini 27. Tuh, mau 26, Enggak, aku mau umur 26. 28. Kamu tapi iya, bayangin aku tuh umur 28 ya. Badan gue juga gede, harusnya kelihatan 28, tapi untuk level dewasa, level ketenangan, level handling masalah, baperan, kamu jauh lebih dewasa. Makanya emang proses tuh nggak bisa bohongin. Hasil dari sebuah proses yang sulit itu tuh nggak bisa dibuat-buat dan nggak bisa dibohongin. Ngerti nggak sih? Kalau kita tes, kita bisa nih crash belajar dari buku dictionary, apa buku textbook sekolah. Misalnya gue besok tes, gue bisa nih malam-malam gue kebut kerjanya. Misalnya gue nggak tidur semalaman, terus nilai gue bagus sama anak yang belajar 1 semester, karena mungkin malam itu gue super nggak bisa tidur, gue cuman belajar. Tapi kalau proses hidup kan kita nggak bisa crash study begitu, itu nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dipalsukan. Itu kelihatan dari hasil quality-nya, ini hasil seperti kamu sangat dewasa, lebih dari umur kamu gitu. Dan Thank ntar you kalau Dita, tapi kamu aku juga sering beruntung, baca feed kamu, kayak kisah-kisah inspiratif yang kamu bagiin itu juga semakin banyak, kayak aku lihat juga komen-komennya bahwa wah
keren banget gitu. Maksudnya Dita juga sering banget membagikan kisah-kisah yang inspiratif, dan menurut aku semakin banyak anak-anak muda yang bisa mau terbuka atau mau berbagi tentang kisah pribadinya, itu menurut aku butuh keberanian kan, butuh hati yang besar juga untuk bisa mau membagikan kisah hidup gitu. Dan aku ngelihat dengan beberapa kasus yang pernah terjadi nih Dita di sosial media gitu, dan aku ngelihat kayak Dita tetap strong gitu, Dita tetap bisa ngelihat dari sisi positifnya, dari sisi terbaiknya gitu. Dan akhirnya orang-orang yang dukung Dita juga jadi kayak, wah nggak salah nih, maksudnya ngelihat idola-idola yang ternyata dalam menghadapi masalah itu seperti apa gitu. Dan menurut aku thank you juga hari ini aku dikasih kesempatan untuk bisa cerita. Iya, terus Citra, gimana? Aku masih boleh nanya lagi atau kamu have to go? Tapi aku pengen tahu No, nih. no, 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 boleh, boleh, boleh. Boleh. Ini penasaran Boleh kamu dong. pas kamu lihat papa kamu sempat ninggalin keluarganya pisah gitu kan ya. Mhm. Kamu trauma nggak sama cowok? Karena ada orang yang trauma akhirnya jadi bisexual atau jadi tiba-tiba gue seumur hidup nggak mau nikah ya, gue udah trauma dengan pernikahan ortu. Kalau kamu gimana ngadepin itu supaya nggak trauma? Menurut aku orang bisa jadi, ini agak serius ya bahasnya ya. Orang bisa Iya, jadi bisexual atau jadi gay atau jadi apapun itu. Menurut aku itu kadang apa ya? Nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Maksudnya beda-beda orang juga sih. Cuma menurut aku iya. kita balik Ada lagi ke yang topik di trauma sama awal laki. gitu. Iya, Teman balik aku lagi cerita dia topik di trauma. awal, nggak ada sih kayak orang mau ngomongin aku apa aja, aku bisa memilah-milah mana yang aku akan setujui, mana yang enggak gitu. Jadi kalau ditanya, Citra trauma nggak sama laki-laki? Enggak, sama sekali enggak. Enggak, oke, Nggak oke. ada yang membuat, karena kejadian keluarga ini, nggak ada yang membuat aku jadi kayak, aduh, aku nggak mau deket-deket sama cowok gitu. Aku nggak mau berteman sama cowok, atau apapun dalam konteks apapun ya. Aku nggak pernah sama sekali trauma gitu. Karena aku juga punya 2 kakak cowok gitu. Keren, Jadi bagus. nggak ada sih hal yang membuat aku kayak takut atau jadi kayak menyepelekan laki-laki, itu nggak ada sih. Oke, that's good. Jadi kamu nggak pernah jadi negative thinking ya? Nggak. Nggak. Dan Terus kalau kalau soal sexuality ya menurut aku itu sebuah pilihan aja sih. Kayak banyak kok orang yang keluarganya baik-baik aja juga juga bisa iya, jadi LGBT, dan menurut aku itu pasrah. sebuah pilihan yang semua orang nggak tahu gitu backgroundnya bisa dari mana aja gitu. Iya, iya. Oke, tapi jadi kehilangan papa kamu halfway itu nggak buat kamu jadi trauma menikah atau Enggak, jadi benci cowok atau pengen lebih cowok enggak. aja trauma. Oke, that's good. Itu bagus banget. Terus Tapi that's a good question sih. mm-mm. That's a good Iya, question. terus kalau untuk orang yang trauma, karena aku juga ngenalin banyak yang trauma, apa Hmm. konseling di charity. Aku itu apa menurut kamu tipsnya supaya they can get over it and they can think like you with a healthy mindset? eh Apa ya? Karena menurut aku gini, setiap manusia itu beda. eh Balik lagi, kayak aku udah berkali-kali bilang bahwa setiap orang itu beda. Bagaimana mereka menyikapi setiap hal gitu. Ada yang kayak ah karena divorce terus jadi kayak benci sama laki-laki, ada yang karena divorce jadi benci sama mamanya gitu, atau benci sama papanya. Tapi ada juga sih yang kayak divorce ya ya udah, ada yang B aja gitu. Ada yang kayak ya udahlah, itu emang keputusan orang tua gitu. Kalau menyikapi, aku sih berharap semua orang percaya bahwa setiap manusia itu punya pemikiran yang beda-beda. Kita ketemu sama cowok A, sama ketemu sama cowok B, pasti akan beda kan. Gak ada nih cerita cinta pacaran yang selalu sama, itu menurut aku gak ada sih. Kayak buktinya kita bisa putus, terus bisa pacaran lagi, berarti kan setiap orang itu beda-beda. Sekalipun mereka apa ya, ibaratnya satu gender, tapi pasti mereka pola pikirnya berbeda, background hidupnya berbeda, pendidikannya berbeda, terus ibaratnya zodiaknya aja beda gitu. Itu aja udah banyak banget perbedaannya. Iya, Jadi jangan sampai kita kayak menyamaratakan semua orang sama pintar. gitu. Kayak Itu kita benci powerful. sama kita benci sama papa kita benci sama laki-laki, itu menurut aku Bego. ngapain Kita gitu. yang rugi, benar. Kita yang Kita rugi. yang Itu kan rugi masa gitu. depan kita. Padahal masih banyak kesempatan kita bertemu dengan orang-orang yang baik gitu. Kita benci sama papa kita, apakah kita benci sama om kita?
apakah kita akan benci sama Pak D kita gitu, apakah kita akan benci sama papanya teman kita, kan enggak, karena mereka beda orang, jadi kita nggak bisa sih Kita nggak nyamain. boleh pelampiasan, semua kita jadiin Iya, kita pelampiasan, jadi kesamaratakan. sama gitu. Keren, Iya. keren, keren. That's powerful. Terus Citra, Sama gini Dita, kayak kita nggak suka sama pendeta gitu, terus kita jadi benci sama agamanya, kan nggak iya mungkin nggak kan. adil. Iya benar-benar. Nah, Masa kesalahan exactly. satu pendeta atau mungkin pendeta itu jatuh dalam dosa, kita Iya, semua iya, anggap iya, semua pendeta fake and hypocrite, kan nggak betul, mungkin. Bener, betul bener, sekali. keren, keren, itu keren banget ya. Masa depan kamu, inget ya kata-kata Citra, masa depan kamu masih luas. Orang tuh harus diberi Betul. kesempatan. Kita nggak bisa kesalahan satu orang kita samaratakan atau kita main tuduh ya. Dan Benar. kalau bisa pikiran ini negatif terus kita pelihara atau dikit-dikit trauma, itu kita yang rugi ya, bukan orang lain Benar, sekitar benar kita banget. atau bukan orang yang nyakitin kita. Jadi kita mikir Benar. deh, kalau kita pelihara mindset yang jelek, emang ngubah tuh susah ya untuk mikir seperti kamu gitu ya, lebih positif, lebih sehat. Tapi kalau kita nggak ubah, kita juga yang rugi. Ya mendingan kita Benar, capek benar. ngubah diri daripada capek entar konsekuensi kalau kita nggak berubah, itu ruginya lebih banyak daripada kita Betul. turunin ego, turunin emosi, terus mau belajar, mau konseling kayak, mau lebih doa, mau baca waktu firman, oke, itu bagus banget. Iya. Citra, boleh nggak cerita juga terakhir kali ketemu papa kamu sebelum dia meninggal, kamu masih ingat nggak? Ketemu terakhir itu aku sempat makan ayam goreng sih. Jadi waktu itu kita sempat kayak ke mall gitu, kita ketemu terus ngobrol-ngobrol. Jadi kan kita pisah tahun 2010, tapi kita sempat ketemu lagi di tahun 2012 nih kalau nggak salah. Itu kita sempat entah kenapa tiba-tiba papaku ngajakin ketemu gitu, terus kayak pengen ngobrol-ngobrol aja gitu, dan akhirnya aku coba untuk ngobrol dan aku pengen dengerin gitu perspektif dia gimana, terus bagaimana, apa sih yang dia pikirin tentang anak-anak, apa sih yang dia pikirin tentang dirinya dia gitu. Dan setelah ngobrol-ngobrol, ya pada akhirnya aku merasa bahwa memang aku nggak sejalan aja gitu sama papaku, cara hidupnya memang nggak sejalan. Dan itu menjadi satu apa ya, satu kesimpulan bahwa oh kayaknya memang kita gaya hidupnya beda nih gitu. Dan aku juga nggak pengen apa ya, nggak pengen kayak ngejudge dia bahwa kok papa kayak gitu sih, kok papa nggak kayak aku sih gitu. Kayaknya aku nggak, entah kenapa pada waktu itu aku kayak udahlah, udah deh terserah papa deh kayak gitu. Dan pulangnya aku tetap anterin papaku ke rumah saudara gitu. Jadi kayak ya udah pas perjalanan pulang tuh papaku bilang kayak kamu nanti kalau udah kerja gitu kayak rajin nabung ya gitu, kayak jangan boros, jangan ngikutin kehidupan yang boros gitu. Itu sih yang paling aku inget. Dan akhirnya aku nggak menyangka bahwa itu jadi pertemuan terakhir aku sama papaku. Jadi itu 2 tahun 2012 ya ketemunya Iya, terakhir. jadi mungkin itu 2 tahun setelah papa mamaku pisah. Ya, wow, wow. Terus aku juga suka tapi dari kamu dewasa banget itu, udahlah jangan jangan coba ngerubah papa kamu untuk hidup sama caranya seperti kamu ya, punya Iya, iya. value seperti kamu. Jadi anak tuh kamu harus tahu limitnya, when to just apa ya, sesuatu hal tuh di apa ya, beyond control kamu. Kamu nggak bisa rubah orang. Ngerti nggak sih, itu Iya, bukan tugas manusia merubah orang. Itu iya, keren iya. banget loh, itu Karena dewasa iya, banget. Karena ada anak seumur hidup sengsara 10 tahun coba ngerubah papanya. Ngerti gak sih, hidup dia nggak pernah ngurusin gitu. benar. Bener-bener. Menurut aku itu hal yang melelahkan sih, berusaha berpikir bahwa orang akan berubah gitu. Karena Oke. kita juga nggak bisa lah intinya Dita Iya. maksain cara pandang orang, gaya hidup orang. Kalau memang dia memang gaya hidupnya kayak gitu, terus kita berharap dia sama kayak kita mau Buang ngomongnya waktu. sampai secapek apapun bakal ngilang terus, bakal orang kita beda jalan gitu. Yang satu ke Iya. Bandung, yang satunya ke mana, ke Surabaya gitu. Udah pasti nggak bakal sejalan gitu. Jadi menurut aku belajar untuk menerima bahwa ada hal-hal yang nggak bisa kita paksa sih.
Bener, keren banget itu, powerful sekali. Banyak anak nggak sedewasa itu, mereka terlalu maksain. Karena kan gue katanya darah dagingnya, masa gue nggak bisa ngerubah dia. Tapi memang kadang-kadang Mhm. anak yang dewasa itu tuh bisa ngertiin, udahlah kita nggak bisa rubah, sekarang kita harus urus diri sendiri. Gimana kita bisa makan, Mhm. gimana hari esok, gitu. Dan aku ingat Mhm. pas kamu bilang papa kamu itu ingetin message-nya tuh untuk kamu nabung ya. Itu perasaannya kamu pas jadi anak muda kan, sebenarnya anak muda kan pasti inginnya banyak ya, apalagi baru Explore gitu ya. iya, anak muda kan inginnya banyak. Gimana sih kamu tuh pertama kali nabung? Was it easy or kamu harus pertama-tama susah, makin hari makin gampang untuk self control? Pasti kan temen pakai apa pengen, atau zaman social media kan lebih susah untuk nggak pengen ini itu. Apalagi cewek loh, Citra, kamu muda Aku cantik juga nggak lagi, tahu sih ya Dita, badannya kurus. apa ya, kayak sebenarnya kepengen apa yang dipengenin orang lain itu hal yang manusiawi banget dan pasti semua orang pernah ngerasain hal yang sama. Cuman kalau ditanya pas nabung gitu ya, aku bahkan nggak sempet untuk nabung untuk keinginan aku gitu. Aku kalaupun aku punya tabungan, tabungan itu untuk keluarga aku gitu, karena Nah, ada, berarti ada 4 orang kan yang hidup. Maksudnya aku, mama, iya. kakak aku 2. Kalau misalnya aku pakai untuk kesenangan aku ya nggak cukup gitu, Dita. Gitu. Jadi Jadi kamu cara nahannya supaya nggak ngomel, nggak ngedumel. Ada anak malah install credit card, ngutang atau ngutang iya temennya. ya. Ada Nah, loh. Heeh. sebenarnya salah satu hal baik yang papaku turunkan adalah papaku nggak suka ngutang. Oh, Jadi aku juga terlahir untuk nggak suka ngutang juga gitu. Maksudnya ngutang ke iya, temen ya. iya. Jadi itu yang bikin aku juga ngerasa bahwa hidup jauh lebih tenang ketika kita nggak punya utang gitu. Nah, kalau masalah nabung gitu ya, sama apa yang Iya, pengen self aku, gimana controlnya cara gimana? ngeredamnya gitu ya. Self Iya, karena controlnya itu semua lebih anak ke tuh kayak, nggak kayak kamu loh, bisa pasti ngomel-ngomel, ngedumel, atau ntar buat mamanya merasa bersalah. Iya, aku tahu, buat mamanya merasa sebenarnya bersalah. gini sih, kayak mungkin orang yang ngomel itu karena dia merasa bahwa orang tuanya tuh bisa kasih tapi dia nggak bisa kasih, jadi kita jadi kayak ngomel kan. Sebenarnya mama ada, kenapa mama nggak kasih? Nah, keadaannya di aku adalah nggak ada yang ngasih gitu loh, Dit. Jadi kayak ya karena nggak ada yang kasih, karena itu semua dari aku, kalau aku nggak kerja aku nggak makan, jadi ya mau nggak mau aku harus nabung gitu. Jadi sebenarnya itu bukan karena perkara aku dewasa atau gimana, tapi karena ya keadaannya yang mendewasakan gitu. Nah, tapi Jadi kamu karena dewasa. Aku tahu ada juga yang keadaan kayak kamu, tapi dia malah iya, nuntut kayak kakaknya. Kamu lah cari kakak yang kerja lebih capek lagi lah. Mama juga cari iya, kerja iya, lagi dong, atau cari suami lagi dong. Ada. Mama cari iya, suami dan iya, yang iya. bisa biayain mama, atau enggak ke oma kek, ke kakek kek. Kamu kok nggak kayak gitu, dewasa banget loh itu. Itu gimana? Itu gimana ya? Aku juga bingung jadinya, Dita. Aku jadi mau bertanya juga nih sama diri aku sendiri, kayak Iya, kenapa ya waktu itu ya? iya. Kamu memang bener-bener udah penuh 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 kasih Tuhan sih, anak pilihan Tuhan berarti. Kayak Wow. I Makanya, thank God sih. Kayak iya. eh mungkin entah kenapa ya, aku begitu takut kalau misalnya keluarga aku kenapa-napa sih. Kayak ketakutan, aduh mamaku bisa nggak ya hidup tanpa suami? Aduh, kakak-kakak aku nih masih bisa kuliah nggak ya gitu. Itu yang aku takutin sih. Padahal pada waktu tahun 2012 itu kayak harusnya aku tuh keputusan untuk aku kuliah kan. Heeh. Tapi karena aku melihat bahwa keuangan aku ini nggak cukup kalau yang kuliah 2 orang. Jadi aku memilih untuk kakak aku aja dulu yang kuliah. Gitu. Jadi kakak aku tuh kenapa enggak kuliah karena dia sempet, jadi papaku dulu pernah maksa dia untuk kuliah di jurusan A gitu ya. Tapi dia sebenarnya nggak passionate gitu di jurusan itu. Sorry. Dan akhirnya dia memang karena dia nggak passionate dan dia juga nggak suka, jadi ya akhirnya dia berhenti di kuliah itu. Akhirnya dia coba lagi berhenti di tempat lain. Dia mulai di tempat lain. Nah, akhirnya itulah yang membuat kita jadi kayak mau masuk kuliahnya dempetan tuh. Dempetan, iya. Akhirnya dia jadi Ha-ha. ganti major. Iya, jadi akhirnya aku pas pas tahun 2012 itu harusnya aku masuk kuliah. Akhirnya aku pikir-pikir kayak, aduh, uangnya nggak cukup gitu. Akhirnya aku bilang sama mamaku kayak, mah mending kakakku aja deh yang kuliah dulu gitu. Aku bilang nama kakakku Mas Bintang. Aku bilang Mas Bintang aja dulu yang kuliah. Aku nanti bisa lah gitu, bisa nyusul gitu. Dan ya udah akhirnya eh,
kakakku tetap kuliah, akhirnya lulus. Nah pas lulus tuh aku bilang sama dia, pokoknya kalau kamu kuliahnya bagus, nilainya bagus, nanti aku ajak kamu ke Jepang gitu. Kita liburan ke Jepang. Nggak taunya malah pas di Jepang papaku meninggal gitu. Jadi it was apa ya, kayak ya cukup unik lah kisah ceritanya. Ya, tapi kamu hebat, kamu bisa ngalah, tapi kamu nggak pernah kekurangan ya, karena Tuhan selalu kasih kerjaan, Itu kerjaan. dia. Tuhan Aku bekerja. percaya bahwa orang Keren. yang memberi kayak Dita suka banget nih charity ya. Aku melihat bahwa orang yang suka memberi ya, aku percaya bahwa nggak akan pernah berkekurangan sih. Bener-bener, wow, keren banget Citra, wow, itu powerful. Terus Citra, kamu ada nggak pesan kalau ada anak yang misalnya masih dendam, how to forgive the parents, the mom, the dad, atau masih dendam sama kakak atau adik gitu. Karena kamu Hmm, anak bungsu, aku nggak tahu loh, gila ini keren banget, anak bungsu yang traktir satu keluarga ke Jepang, wow. Aku aja nggak pernah ngelakuin itu, aku jauh dari kamu, aku nggak pernah ngelakuin itu. Aku anak bungsu yang minta dibayarin terus. apa ya? Aku bingung sih kalau disuruh kasih tips ya. Cuman mungkin yang bisa aku bilang adalah ketika kita bisa melegakan sesuatu gitu, ketika kita bisa melepaskan kepahitan kita bisa melepaskan dendam kita bisa melepaskan kebencian kita, justru di saat itulah kita akan menemukan kebahagiaan baru. Kita akan Ya pasti ada menemukan, kebahagiaan baru ya kalau kita lepasin iya, beban bitterness ini. Oke. ibaratnya kita lagi kayak apa ya, kalau orang bawa jamu gitu kan, kayak ngangkat beban berat gitu ya. Ketika dia lepaskan, pasti akan ada sesuatu yang kayak lega gitu. Nah menurut Oke. aku coba deh, aku sih nggak memaksa gitu ya, tapi coba lepaskan kepahitan itu satu persatu. Nggak harus semuanya, tapi ya by the time lah, satu persatu. Kayak coba aku lepasin dulu jengkelnya, bencinya, terus kesombongannya. Sama satu hal nih, gengsi. Itu hal yang sangat luar biasa mengganggu ya, karena kadang hidup itu yang bikin berat adalah gengsinya gitu. Gengsi, bener Itu bener coba keren itu. dilepaskan gitu. Karena Hidup ketika berat itu itu, hidup yang dilepaskan, bikin berat gengsi. karena ketika itu dilepaskan pasti akan ada banyak sekali rasa-rasa baru yang bisa kita terima gitu, kayak duh ternyata kalau kita mikirin yang positif itu jauh lebih enak ya jalanin hidup, jauh lebih ringan, jauh lebih kayak oh ternyata hidup itu nggak sesulit itu ya, nggak Gak semenjengkelkan itu sesulit ya. pikiran kita, segelap pikiran Iya, kita, bener. nggak sesulit ketakutan kita. Nah, satu lagi Bener. tips, ketika kita merasakan Catat tuh takut, guys, bagus banget. percaya aja bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada ketakutan kita. Bener, keren. Wah, Tuhan lebih besar daripada ketakutan kita. Dan kamu bisa cerita dikit gak pas kamu buat konser tunggal, promoternya pas itu tinggalin berapa minggu sebelum ya? Atau Iya, gimana bener. sih? Bener, bener, bener. Ya cerita Itu, dikit dong di wow. sini. Iya itu keren banget. Itu Itu, bener-bener nyali, pemberani. Gila kalau itu aku sih aku udah give up sih. Beneran loh kamu. Aku kan orangnya panikan. Aku tuh panikan dan iya, drama iya. banget. Wah, Iya sebenarnya keren Dita, to banget. be Itu gimana? honest, aku juga orangnya panikan sebenarnya. Jadi, aku nggak tahu ya, awalnya itu aku sempat diajakin gitu kayak mau bikin konser gitu, dan akhirnya berjalan dengan cukup baik, dan ya udah banyak banget yang support. Terus karena artisnya juga banyak kan itu, jadi kayak, dan itu kebetulan semuanya teman-teman gitu, kayak teman-teman deket, dan aku yang kayak mau ya bantuin ya gitu, dan aku berusaha untuk bilang sama tim aku pengen semua bintang tamunya dibayar dengan layak gitu. Jangan sampai mereka punya pikiran kayak wah konser rohani nih, charity nih, pasti dibayarnya terima kasih doang gitu. Nah, aku berusaha untuk enggak, aku pengen mereka juga excited gitu. Mereka juga tetap semangat bahwa, wah mereka nyanyi di acara charity, tapi mereka bisa dibayar dengan baik gitu. Jadi, nggak ada Wah, I lagi didn't know pikiran-pikiran that. buruk Hebat gitu. banget kamu. Iya, hebat banget. Iya, ya Biasanya mungkin kan kalau karena, rohani gitu charity, kayak eh, pelayanan hitungannya. iya, ya Iya, karena iya, aku keren juga merasa banget bahwa kamu. kayak gitu tuh Dita. Karena aku merasa kayak Iya, itu sering banget terjadi public figure itu kayak ya udahlah, kan kan charity, kan rohani, jadi kayak banyak orang yang kayak mengenyampingkan jasa dari si penyanyinya gitu. Nah niat baik itu akhirnya tersendat karena tiba-tiba promotor yang mengaku promotor ini bilang kalau eh,
salah. Jadi promotor yang kita anggap dia adalah promotor, dia bahkan tidak tahu bahwa dia ini akan menjadi promotor acara ini gitu. Jadi aku kayak ditipu gitu. Jadi aku ditipu seolah-olah aku punya promotor, padahal aku nggak pernah punya promotor. Gitu. Oh Nah, my God, itu supaya orang nggak ngalamin itu gimana? Advice kamu apa? Harus kita lebih peka ciri-cirinya apa sih yang nggak reliable to work with supaya ciri-cirinya nggak kita happen ke harus orang lain? kita jangan percaya orang lain yang tanda tangan sih. Harus kita yang tahu tanda tangan, harus kita yang Oke, itu lihat a good meetingnya lesson tuh. seperti Kita apa. suka ngeremehin, Iya, kan kita males iya, sama iya, detail iya. gitu atau kesibukan. Oke, keren. Benar. Kita Kita harus harus tanda lebih tangan kita detail. sendiri. Kita harus lebih, kalau kita punya tim jangan yang kayak apa-apa, itu kan kerjaannya dia gitu. Jangan. Oh iya, Karena kita gue adalah kayak gitu banget. karena kita adalah senternya nih, kita adalah peran utamanya, berarti kita harus tahu banget sampai detail-detail di got di paling bawah, kita harus tahu gitu. Oke, Karena that's a good lesson. aku juga belajar gitu dari teman-teman penyanyi-penyanyi gitu kayak Teh Ocha, Rosa, kayak orang-orang yang udah hatam banget sama konser gitu ya. Kayak mereka bilang bahwa ketika kita juga punya tim, iya, kita juga harus tetap terjun langsung. Kita harus tahu bahwa, oh tiketnya sudah terjual berapa nih, oh siapa aja nih yang Segede mendukung. Rosa aja bilang begitu. Harus kayak Segede gitu. Jadi Rosa. Harus gitu. aku sempet yang kayak saking aku stres, aku chattingan dan aku pengen tahu gimana nih cara mengatasi semua ini gitu. Karena udah terlanjur ketipu kan. Akhirnya aku ada dua saran nih. Yang saran pertama adalah urus itu ke kepolisian. Yang kedua, udahlah tinggalin aja. Yang penting fokus gimana caranya nih promosinya udah naik, jangan sampai tiba-tiba cancel gitu kan. Nah, dari situ, dari dua pilihan itu akhirnya aku pilih yang gas terus. Aku nggak mau pikirin yang polisi, itu urusan nanti aja deh gitu. Berani banget sih. Dan wah itu aku juga aku nggak tahu deh itu kenapa berani banget ya. Padahal siapalah aku gitu ya pada waktu itu. Dan aku cuman berpikir aja gini, di 1 bulan sebelum konser, Dita, bayangin, yang beli tiket aku itu baru 15 orang. Sedangkan kapasitas Balai Sarbini itu 1.500-an. Aku nggak bisa masuk ke akal aku dong. Gimana Iya, tapi orang pas yang itu beli rame tiket baru banget 5. kok, full. Tapi pas di Nah, acara hari full. that's the power of God sih. Wow, Itu itu sih. mujizat. Aku nggak tahu loh sebulan sebelumnya Iya, masih iya berapa makanya puluh aku tiket. bisa Nggak share nyangka, itu. karena pas di situ full dan aku datang cepet aja udah rame banget. Iya, dan pada akhirnya Dita itu sampai di konser pun banyak banget kendala-kendalanya. Kayak tiba-tiba ada orang pajak dateng gara-gara dia bilang kok di tiketnya cuma laku segini, kok yang dateng sold out gitu. Jadi mereka merasa bahwa ada Penipuan ada mungkin. kebohongan Kamu nih, coba. ada kebohongan publik nih. Terus aku jelasin, salah satu tim aku jelasin kalau bayangkan aku di panggung, balik ke panggung, aku dengerin ada berita-berita kayak gitu, aku bilang sama tim aku kayak coba kasih tahu kalau penjualan ini ada 2 sistem, ada yang sistem pribadi, ada yang sistem tiket.com. Nah, yang dari tiket.com itu memang tidak sold out gitu karena kalau aku bilang ada kasus juga lah dengan tiket.com pada waktu itu. Jadi intinya pokoknya aku balik lagi ke cerita kenapa 1 bulan sebelum konser cuma 15 orang itu. Terus aku bilang kayak, aduh Tuhan, aku punya berjuta-juta alasan untuk menghentikan konser ini gitu. Kayaknya ini impossible deh. Kayaknya nggak mungkin gitu. Kayak siapa aku gitu, kenapa orang mau beli tiket gitu. Dan aku minta tolong sama beberapa gereja, ada gereja yang nolak, ada juga gereja yang dukung gitu. Dan ya menurut aku nggak bisa bilang gerejanya karena menurut aku itu lebih ke manusianya kan gitu. Dan balik lagi aku dalam doa itu aku bertanya-tanya kayak, Tuhan masa sih buat Tuhan kok gagal, kayak nggak mungkin, masa buat Tuhan gagal, kalau buat Tuhan gagal wah ya kayaknya nggak mungkin gitu,
Kayak aku percaya dalam diri aku, dalam doa aku, kayak aku nih mengusahakan untuk Tuhan loh. Di luar sana orang bikin konser 10 tahun berkarya itu lagu-lagu komersil gitu. Nah, di sini 10 tahun aku berkarya, aku nyanyiin lagu-lagu rohani. Kenapa sih kok jalannya susah banget gitu? Langkahnya kok susah banget. Terus aku balik lagi ingat ke judul konsernya, Remembrance, The Journey of Faith. Bahwa dalam 10 tahun ini, tanpa seorang ayah, balik lagi, dan banyak sekali penolakan dari banyak pihak, tapi Tuhan buat semuanya berjalan. Tuhan membuat aku menjadi penyanyi, Tuhan membuat aku menjadi orang yang kuat gitu. Menurut aku, disinilah titik dimana aku kayak yakin bahwa, oh ya, yeah, this is the journey of faith. Kalau bukan karena iman, ini nggak mungkin terjadi. Nah, mungkin dengan kasus itu juga jadi menyempurnakan bahwa ya kita harus punya iman kan untuk bisa melakukan semua ini. Akhirnya aku modal percaya aja, dan kamu bayangin Dita, beberapa hari setelah aku berdoa yang sampai kayak menangis-nangis ini, tiba-tiba dapat berita kayak, Citra, ada yang mau beli tiket nih untuk pokoknya totalnya itu 100 sekian juta. Di situ aku kayak, hah? Dari mana nih orang-orangnya gitu? Tiba-tiba ngasih ratusan juta untuk beli tiket gitu. Di situ aku kayak yang wow banget sih. Di situ aku kayak, ya ampun, ternyata memang harus dibikin tegang dulu gitu ya untuk bisa merealisasikan ini gitu. Terus beberapa hari kemudian lagi tiba-tiba ada lagi yang cerita, Citra, ada yang mau beli tiket. Jadi istilahnya dia nyumbang, tapi nyumbangnya dengan cara beli tiket. Dia nyumbang senilai 300 juta. Aku yang kayak, wah, serius nih, akhirnya aku bisa bayar gedung, aku bisa bayar segala macam gitu. Akhirnya yang tadinya aku tersendat-sendat dan pakai uang pribadi. Oh ya, anyway, sampai doa aku yang terakhir itu aku sampai bilang kayak, Tuhan, aku udah serahin semua yang aku punya. Kayak uang aku tuh, aku lihat di rekening aku tuh kayak, ya ampun, udah nggak ada uang lagi gitu. Sisa 6 juta apa ya. Aku cuma bilang sama Tuhan kayak, aku pengen ini bener-bener yang kalau orang suka bilang kayak, aku berikan semuanya kepadamu Tuhan, aku berikan semuanya. Ini bener-bener the real semuanya gitu. The real semuanya gitu. Kayak aku udah nggak punya apa-apa nih, kalau sampai ini gagal ya udahlah, biarkan ini jadi persembahan aku buat Tuhan gitu. Dan setelah itu terjadi, ya itu tadi, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi, Dita. Kayak ada yang beli tiket ratusan juta, terus tiba-tiba dari Balai Sarbini bilang, Balai Sarbini cuman kasih setengah harga, terus dari audio cuman kasih biaya capek untuk karyawan aja gitu. Wah, aku sampai bilang kayak, gila, Tuhan luar biasa banget, gila, Tuhan gue keren banget gitu. Kayak itu 1 minggu sebelum konser, tiba-tiba ada lagi yang kayak, Citra, ada yang mau nyumbang bunga, karena waktu itu aku lagi cari sponsor bunga gitu, tapi mikirnya cuman ya sponsor aja, tapi aku tetap bayar. Tiba-tiba ada yang kasih bunga. Dita ngerasain kan dapat bunga? Iya, bunga semuanya dapat. Iya itu. Dan terus ada lagi yang bilang ada yang mau bayarin dancer, ada lagi yang mau bayarin apa tuh namanya, wah banyak banget, piano, ada banyak banget. Aku sampai bilang kayak, oh ini yang dimaksud sama Tuhan, bahwa memiliki iman itu penting banget. Karena dari yang tidak mungkin itu ternyata harus pakai iman gitu loh. Nah kalau ini nih, aku udah, mungkin banyak orang yang nggak percaya ya dengan cerita ini ya, kayak nggak mungkin nih, kayaknya terlalu dilebih-lebihkan gitu. Tapi kalau orang-orang terdekat aku pasti akan tahu banget, kita kayak tiba-tiba pas di konser aku harus nambah kursi lagi karena nggak muat. Rame banget. Itu aku juga nggak ngerti, itu orang-orang datangnya dari mana, aku nggak ngerti banget sih itu, Dita. Kayak, loh, kok tiba-tiba rame gitu, kayak, wah itu di luar dari bayangan aku gitu. Dan disitulah aku semakin percaya bahwa Tuhan itu nggak datang di saat mudah aja. Tuhan itu justru datang di saat kita udah bener-bener berserah, udah kayak, aduh Tuhan, aku surrender banget lah, udah
Kayak udah nggak bisa lagi berpikir gimana lagi nih aku cari uang, aku harus minta tolong sama siapa, aku nggak punya teman-teman kaya. Udahlah, aku cuman berdoa aja lah dari mana nih uang datang gitu ya. Dan ternyata ya Tuhan sediakan semuanya. Nggak ada yang nggak Tuhan sediakan, semuanya Tuhan sediakan. Gila. Jadinya apapun yang kita mau kasih ke Tuhan itu nggak ada kerugian ya. Habis itu ya, nggak ada Wah itu kerugian. bukan, bahkan nggak terbesit kerugian sih. Yang ada pasti itu kita Malah, berkelimpahan ya. Nah, tapi kadang gini sih Dita, kadang mungkin yang kita dapetin nggak selalu dengan cara yang sama. Misalnya kita kasih 10 juta, kita dapat 10 juta. Kadang nggak begitu caranya. Kadang kita kasih 10 juta, mungkin yang datang itu 10 juta tapi dengan metode 10 juta kasih, 10 juta kasih sayang, 10 juta perhatian, 10 juta apa gitu. Jadi aku merasa bahwa kita nggak bisa yang apple to apple gitu loh kalau ngasih sesuatu. oke, itu Dan penting dan aku kita percaya ini. banget, berkat Tuhan itu selalu ada sih ketika kita mau menyediakan waktu untuk minta. Bener. Menyediakan waktu untuk minta dan berdoa ya di saat desperate Iya, moment iya, iya. kamu yang kamu nangis-nangis Bener. itu. Wah, keren banget. Terus Citra, kan ini kan selama kamu cerita aja semua netizen nih komen di sini. Kamu kesaksian Mm-mm. luar biasa, inspirasiku Citra. Apa kamu rasa pertama kali orang-orang kenalin kamu gitu di jalan atau di mall, perasaan kamu gimana sih? Dulu kaget gak? Kan papa kamu kan dulu bilang, wah kamu you're not gonna make it as a singer. Tapi pas kamu mulai dikenal orang lihat kamu sebagai inspirasi, and I think you know you are one of my inspiration, and your Oh, song aku thank you. beli banyak di iTunes aku gitu ya. Perasaannya pertama gimana sih? Yang you thought, you know, you're just siapa sih aku, tapi kamu dikenal banyak orang-orang nih selama kamu sharing semua, ini nih inspirasiku Citra, nyanyi inspirasiku. Iya, itu perasaannya eh gimana? Iya, I'm grateful sih. Kayak Bangga atau aku malah masih bersyukur, nggak percaya? masih bingung sih kadang-kadang. Kayak, ada Oh, yang tahu lagi lagu oh, so aku sweet. gitu. Kayak, Oh, ini Citra yang ini ya. Oh iya, aku tahu ya gitu. Kadang-kadang kalau lagi belanja gitu di pasar apa di mana gitu kayak, Mbak yang nyanyi ini ya gitu. Jadi kadang-kadang suka lucu aja gitu kayak kalau kemana-mana gitu kayak ya seru sih sebenarnya, cuman kadang-kadang malu juga kayak aduh malu nih kalau lagi makan di mana terus diliatin gitu. Kayak kadang malu, kayak kadang bingung oh, ini lucu. muka lagi nggak cakep nih, lagi nggak pakai lipstick nih atau lagi nggak pakai alis atau apa gitu. Karena suka Aduh, nggak ngerti ready banget. gitu. Wah, Cuman ya udahlah, lucu. kadang ya udahlah, kadang-kadang aku juga lebih seneng jadi apa adanya aja sih, karena aku merasa bahwa ketika aku udah di atas panggung berarti aku akan jadi apa yang orang mau gitu. Tapi ketika aku udah di bawah panggung, udah ketemu sama siapapun, ya kayaknya lebih 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 santai jadi diri kita sendiri kan gitu. Wah, keren banget, that's true. Wah, terus kalau misalnya kamu bisa ngomong ke papa kamu hari ini, what would you tell him? Like, look at me now, you know, I prove you wrong, atau papa, I hope you're proud of me, or I love you, or I wish I spend more time with you, atau uh, I wish you could see me now. Iya sih, kayak semoga aja seandainya aja gitu papaku bisa lihat aku yang sekarang. Kayaknya what do you think? pendapat-pendapat dia gitu kayaknya Semuanya salah. ya aku sih merasa bahwa mungkin pada waktu itu kalau misalnya papaku nggak bilang kayak gitu, mungkin aku juga akan leha-leha aja sih. Iya, Mungkin kalau iya, papaku dulu ngasih banyak kemudahan, mungkin aku juga jadi yang kayak ya udahlah, emang kayak gini aja gitu. Jadi mungkin yang bisa aku bilang adalah ya coba seandainya papaku bisa lihat keadaan aku sekarang gitu. Kayak yeah, mungkin what do you think he will say? Malu dengan gengsinya, diem aja, atau he papaku will tuh kan hug orangnya you? Taurus banget ya. Jadi kayaknya Taurus tuh sebangga-bangganya dia gimana? mungkin dia Nggak, jarang sebangga-bangganya dia jarang mungkin banyak emotion ya, ya mungkin jarang. dia lebih yang kayak diam-diam apa gitu. Dan sebenarnya Wow. Dita mau dalam keadaan apapun, dalam keadaan berpisah sampai akhirnya papaku juga meninggal gitu ya. Sampai di waktu papaku meninggal kayak nggak sehari pun aku nggak ngedoain papaku sih. Wah, keren banget, that's Kayak beautiful heart of yours. cara Salah, aku kamu untuk role model. cara aku untuk menenangkan diri aku ya dengan aku mendoakan papaku sih. Kayak aku berharap bahwa
Tuhan kasih ketenangan di jiwanya papaku, Tuhan kasih tempat yang baik buat papaku gitu. Semoga papaku nih punya teman-teman yang baik di sekitarnya gitu. Kayak aku selalu berharap aja bahwa papaku tuh dikelilingi orang-orang yang baik gitu. Karena dengan begitu mungkin pola pikirnya agak berubah atau gimana gitu. Karena kalau berharap dia yang tiba-tiba berubah kan nggak mungkin kan, Dit. Benar, Kita ya, kita anak cuma tuh bisa harus mendoakan ngerti aja. itu. The sooner anak ngerti itu nggak bisa rubah orang tuanya, the less Iya, the iya. suffering. Jadi nggak buang waktu. Dia Iya. penting nih, semua anak harus dengar kesaksian Dan kamu, Citra. orang tua juga mungkin nggak bisa selalu ngasih tahu anaknya, tapi mungkin orang tua bisa kasih contoh ke anaknya. Benar-benar. Penting nih juga dengar anak tuh lebih ngeliat contoh daripada omongan, ya kan? Iya, mungkin 1000 omongan bakal tempal gitu, tapi kalau ngasih contoh mungkin kayak, ya aku pengen deh grow up nanti ya, I wanna be like my father gitu, I wanna be like my mom gitu. Kayak itu akan sangat sangat jauh lebih menyenangkan sih. Iya, wow. Citra, ada yang lain nggak dari papa kamu selain menabung yang dia turunin ke kamu? Hal-hal positif yang buat kamu seperti hari ini baik banget. Apa ya? Papaku Cewek tuh kan? sebenarnya orang yang sebenarnya kalau mamaku tuh kan kalau ada masalah pasti dia akan cerita gitu sama saudara gitu. Mungkin nggak sama orang banyak tapi mungkin Mama ke kamu orang-orang kayak terdekat. gue cerita ke semua orang Eh, kalau lagi masalah. tapi kalau papa aku tuh kalau punya masalah biasanya dia hanya dia dan Tuhan aja yang tahu kayaknya. Jadi jadi kayaknya itu juga agak nurun di aku. Oh, no. Jadi kalau misalnya aku punya masalah, biasanya ya aku coba selesain sendiri, aku coba cari jalan keluarnya sendiri. Tapi ketika udah buntu banget, baru aku kayak tanya pendapat gitu. Kayak aku tanya ke teman-teman aku, atau aku tanya ke mamaku gitu kayak. Dan teman-teman itu ya bener-bener yang sahabat banget ya, yang kayak tahu banget aku bakal tanya kayak, kalau gue kayak gini bener nggak ya? Kalau gue kayak gitu salah nggak ya? Gitu. Mungkin aku lebih tanya ke pendapat sih. Tapi kalau untuk solusi-solusi pertama biasanya aku akan tanya sama diri aku sendiri sih gitu. Jadi kayaknya itu yang hampir sama kayak papaku. Iya, kamu mature banget sih, udah kelihatan sih kamu lebih keep it to yourself between you and God. Iyalah, kalau kamu terlalu baper, I don't think you can handle a concert yang ditipu itu. Tapi hebat sih. Terus Citra, supaya nggak ditipu sama promotor tuh kita harus tahu, apalagi selain itu ada nggak sih ciri-cirinya? Mungkin promotornya harus lebih ada track recordnya dulu sama artis lain atau gimana? Track record dulu ya. Sebenarnya Jadi kita jangan gini Dita, cari yang promotornya memang udah terkenal aja gitu. Udah, oke. Itu salah satu kuncian pertama ya. Nah waktu itu kenapa aku percaya sama yang aku nggak kenal karena ini kan rohani ya Dita. Promotor rohani kan nggak banyak gitu. Kalau konser komersil mah name it siapa aja gitu, banyak banget teman-teman aku gitu. Iya, Jadi bahkan kemarin di dunia itu rohani pun kita masih bisa tipu ya, makanya kita harus hati-hati, jangan kita itu kepanikan sama dia. Tuhan lagi. Iya, ternyata di lingkungan rohani juga banyak roh halus. Iya, bener banget. Iya, Itu sih yang harus good hati-hati ya. Maksudnya kalau nanti Dita tiba-tiba pengen bikin event atau apa gitu kayak harus benar-benar lihat bahwa ternyata ngomongin Tuhan juga nggak banyak yang benar-benar berhati untuk Tuhan gitu. Banyak yang cuma pakai nama Tuhan aja gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan dan apa namanya kayak proses konser kemarin itu juga bikin aku juga jadi belajar hal baru. Aku jadi kenal banyak orang. Terus kalau Dita perhatiin ada banyak banget anak-anak muda yang jadi volunteer. Nah, volunteernya itu Asher. Enggak, iya kayak Asher gitu, itu enggak semuanya Kristiani. Jadi kebanyakan itu ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Dan yang Muslim sempat tanya ke aku gitu kayak, Kak, ini kan konser Kristen ya Kak, aku harus lepas jilbab atau gimana gitu. Terus aku bilang, jangan dilepas. Karena menurut aku itu adalah sebuah identitas kan. Dan konser aku ini konser syukur, dimana aku berharap siapapun orang yang datang, orang itu juga pulang dengan harapan bahwa Tuhan itu menyertai mereka. Makanya aku bikin lagu judulnya Sertamu itu, karena aku berharap semua orang yang pulang mereka akan ngerasain rasanya disertai Tuhan gitu. Dan itu harus dengan background apapun, mau dari Katolik,
Protestan, mau dari Hindu, Buddha, bahkan yang Hindu aja pakai yang kayak apa, ada kayak berasnya gitu di Iya, sini iya, di iya. atas gitu. Jadi kayak ada, Keren, keren. I pokoknya aku didn't know bilang that. kayak mereka That tetap is jadi diri mereka sendiri gitu. Dan wow. dan menurut aku itu sangat membanggakan. How come you Dan never mention this in your Instagram that your konsep punya relawan tuh different religion sebenarnya? Itu keren banget loh. You iya unite iya all iya menurut religion. aku That is such a cool fact. That is so iya awesome. iya aku sih Keren. grateful banget karena mereka percaya sama aku ya, karena mereka bahkan nggak pilih-pilih bahwa oh ini konser Kristiani kenapa aku harus apa namanya, kenapa aku harus join gitu. Dan mereka malah percaya gitu, karena mereka duluan yang percaya, jadi aku memberikan rumah yang baik buat mereka. Yeah, and you are a trustworthy person lah. Okay. Wow, thank you. Terus Citra, do you have a boyfriend right now or you're single if you don't mind me asking? Siapa tahu kan kalau dia nonton ini mau jodoh. Saudara gue single by the way. Do you know Rino Soedarjo? Ntar ya kita kenalin kalau kamu single. Tapi kalau kamu gak single, gue gak berani ngenalin. Gue karma ntar. Karena tau gak, dulu ya, it happens ya. Gue tuh karma, makanya hidup karma gue harus lebih hati-hati. Dulu tuh gue suka banget ngejodohin temen gue. Tapi padahal temen gue udah punya pacar. Dulu tuh mindset gue, yang pasti belum nikah, gak apa-apa gue kenalin. Tapi sekarang gue sakit. Tapi pas tuh one point, akhirnya aku stop sekarang ngenalin orang yang udah punya pacar. Karena gue sakit hati pas pacar gue udah ada gue dikenalin sama teman-temannya, disodorin terus kan. Oke, kena karma. Jadi gue gak berani kalau lu punya pacar. So, are you single or not? Just in case ada penasaran yang nonton di sini. I'm taken. Okay, you're taken. Okay, so last question before we go. Yeah. Just say ya, kamu menikah sama yang taken ini. What kind of father do you want him to be? Like karakternya or your prayer? Kita doain bareng dong, supaya you have a father like that. Sebenarnya buat Ntar aku for your sih future kids. ini dari papa aku atau yang cuman aku berharap aja papa aku bisa percaya. Berharap aja untuk yang cowok kamu sekarang, ntar kalau misalnya emang jodoh, menikah kan one day, terus punya anak, pengennya dia jadi father seperti apa ke anak-anak kamu ntar? Persis yang kayak papa kamu kemarin atau beda? Kalau beda kayak gimana harapan? Sebenarnya ketika aku nanti sudah bisa menikah ya, harapan aku adalah aku punya tempat di mana aku ngerasain pulang sih. Gitu, kayak tempat di mana nggak ada intimidasi, tempat di mana aku nggak harus terlalu berusaha terus gitu. Kayak aku pengen banget, aku berdoa sama Tuhan, kayak aku berharap suatu saat nanti ada waktu di mana aku yang diusahain, aku yang diurus, aku yang dijagain, aku yang di-treat, ibaratnya kayak, ya aku pasti berharap lah kalau misalnya semua pencapaian aku, semua usaha aku ini ada kalanya di mana aku yang bisa ngerasain pulang gitu. Kayak apa ya, meaning pulang gitu, ngerti kan Dita? Kayak namanya pulang itu ada di tempat yang nyaman, peaceful, no drama, no crying. Iya gitu, yang kayak tegang. Iya, yang nggak selalu kaku, yang nggak selalu capek, yang nggak selalu pretending gitu. Kayak aku pengen banget yang bener-bener ngerasain yang kayak ya udah rasanya pulang gitu, kayak ngerasain freedom, ngerasain kayak ya itu sih. Jadi aku nggak tahu ya akan seperti apa pasangan aku ketika nanti udah menikah gitu. Cuman aku cuma berharap bahwa ya nggak selalu harus yang gimana ya, kayak idealnya semua orang pasti pengennya yang cakep, yang penyayang, yang takut akan Tuhan, cakep ya, yang ganteng ya, sayang keluarga. Kalau itu prioritas gue deh kayaknya. Ganteng. Iya, sebenarnya ya, pokoknya ganteng, cakep gitu ya, kayak apapun itu. Gue kelemahan sama yang ganteng-ganteng. Iya, tapi pokoknya yang makes you feel like home. And then kamu pengen dia bapak anak-anak seperti papa kamu atau beda? Sebenarnya ada banyak hal yang ada di sisi papaku yang aku suka sih. Kayak tipe-tipe yang kayak pejuang, maksudnya orangnya suka berjuang tapi independen gitu. Yang itu kan ada sisi dari papaku juga. Terus kayak orangnya yang nggak terlalu yang nggak terlalu apa-apa diceritain ke dunia gitu. Kayaknya enak ya, kayaknya punya pasangan kayak gitu. Karena kan aku
tipikalnya yang kayak aduh semua orang harus tahu gitu, everybody knew gitu ya. Tapi kalau pasangan aku sih, aku berharap bahwa dia bisa lebih ngerem aku, bisa lebih Iya, aku lebih juga jujur aku santai. pengen pasangan gitu, ya, ya, yang lebih ngerem Iya gue, iya iya, bener-bener. yang nggak, kalau bisa sih jangan kayak aku gitu. Iya, Ya mungkin akan banyak sekali apa ya, kayak adjustmentnya banyak sekali, tapi ya namanya juga mempersatukan dua orang yang berbeda gitu kan, ya pasti akan banyak sekali yang di adjust gitu. Tapi ya balik lagi bahwa tidak ada yang sempurna, jadi bagaimana caranya bisa kita doain aja lah bahwa pasangan kita itu bisa melengkapi hidup kita. iya. Wah, thank you. Oke, sebelum kita akhirin, ayo kita doa bentar ya for you ya. Ayo netizen yang di Boleh sini boleh yang boleh. dari tadi kita Dita doain doain Kak dong. Citra. Iya, kita doain Kak Citra. Oke, kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kak Citra sudah boleh berbagi cerita kesaksiannya sangat luar biasa Tuhan. Aku doa semoga kriteria yang untuk jadi father untuk future kids of Citra one day Tuhan, pas dia di waktu Engkau untuk berumah tangga, Tuhan kasih keinginan hati dia dan semua dambaan dia, dan apapun yang dia tidak dapatkan pas dia masa kecil dia atau masa muda dia, Tuhan berikan, Tuhan kirim laki-laki yang dari Engkau Tuhan Yesus, supaya dia bisa dapatkan semua keinginan hati dia. Karena Tuhan Kau bilang sendiri di Mazmur, di kitabmu Tuhan, bahwa you said delight yourself in the Lord and He will give you the desire of our heart Tuhan. Jadinya you know the desire of Citra's heart, you know what she likes when she was growing up. And Tuhan, Engkau juga melahirkan seorang istri perempuan di Bible. Engkau bilang perempuan itu dilahirkan untuk menjadi penolong. Jadinya bukan tulang punggung. Tulang punggung itu adalah tugas laki-laki, kepala keluarga. Semoga dia bisa mendapatkan itu di keluarga dia di masa depan, di suaminya di waktu yang tepat Tuhan. Dan kalau pacarnya ini memang jodohnya Tuhan, lancarkan mereka di waktumu, beri damai sejahtera. Tapi kalau memang bukan jodohnya, Tuhan tolong tunjukkan jalanmu, berbicaralah langsung kepada Citra dan tunjukkan siapa jodohnya dari Engkau Tuhan. Karena kalau nyari pasangan kita nggak mau salah pilih, apalagi Citra sudah melewati banyak hal pas dia masih umur sangat muda Tuhan, supaya ntar di keluarganya itu akan lain dari before Tuhan. It will be so everything that she ever wanted before she will find it in the new guy Tuhan. Memang gak ada yang sempurna, tapi Tuhan Kau tahu keinginan terbesar dia. Kau tahu the cry of her heart Tuhan, apapun yang dia tidak bisa ucapkan lewat kata-kata pun Engkau tahu Tuhan. So just continue to provide for her, to bless her Tuhan, tunjukin jalan-jalanmu dan kuatkan iman dia, dan berkati kakaknya dan mamanya Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu, dan semua yang Citra kerjakan juga turn prosperous. In the name of Jesus we pray, amen. Thank you Citra, thank you so much. Thank you so for much. sharing. Thank you for having me. Stay strong, stay positive. Bagus banget sharingnya. Thank you. Talk to Stay you blessed, soon. Dita. Iya, thank you. Bye bye. Ntar kalau misalnya itu bukan jodohnya, aku kenalin sama saudaraku. Iya. Bye bye. Dita. Thank you. Stay Ntar deh, happy, privately talk. healthy.